Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Andriani Kita Barat dari SMA Negeri 50 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Di sini, saya akan membahas tentang pengalaman atau materi yang saya dapatkan selama belajar modul 2.3. Pertama kali, saya akan menyampaikan konsep coaching secara umum. Coaching menghantarkan seseorang dari satu posisi ke posisi yang lain. Coaching itu juga bisa diibaratkan sebagai bentuk kemitraan yang dijalankan dengan proses kreatif untuk memaksimalkan potensi dan profesionalisme. Coaching menjadi sarana pemberdayaan potensi supaya lebih maksimal. Nah, selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang lain yang dapat diterapkan di sekolah. Nah, ini ada 5 metode. Yang pertama adalah mentoring. Mentoring itu artinya memindahkan pengetahuan tentang banyak hal untuk membuat perubahan. Yang kedua adalah coaching. Coaching merupakan kolaborasi untuk mencapai solusi. Selanjutnya, yang ketiga adalah counseling. Counseling lebih fokus pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keempat, training. Training adalah usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan. Dan yang terakhir adalah fasilitasi, di mana fasilitasi ini merupakan proses di mana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substantif dan berdiri netral. Pengembangan dan kekuatan kompetensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach, atau dalam hal di sekolah kita sebagai pendidik yang berperan sebagai pamong. Nah, apakah pengembangan diri seorang coach atau misalnya siswa kita cepat, perlahan-lahan atau bahkan berhenti, itu merupakan tanggung jawab seorang coach. Nah, ini kalau misalnya di sekolah, kita itu bisa berperan sebagai coach. Nah, pengembangan diri baik seorang coach atau coaching dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Nah, coaching sebagaimana telah dijelaskan pengertiannya di awal, memiliki peran sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkan dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Sistem Among, Narto Sengkulodo, Madiun Mangunkarta, dan Tuturi Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Sebagai seorang guru, pendidik harus dengan semangat Tuturi Handayani. Maka perlu kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah pendekatan. Satu, pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntut. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipasi dan sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Oleh sebab itu, ada 4 cara berpikir yang dapat melatih guru atau dalam hal ini sebagai coach atau pamong dalam menciptakan semangat Tuturi Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya di sini ada paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coaching
atau rekan yang akan dikembangkan. Pada saat kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan tersebut dapat membawa kemajuan pada mereka sesuai keinginan mereka. Kemudian, seorang coach harus bersikap terbuka dan ingin tahu, di mana seorang coach harus berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain. Seorang coach mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional, tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Kita perlu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan rekan kita. Ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu seorang coach untuk bisa menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Dan yang terakhir, seorang coach harus mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Coaching juga mendorong seseorang untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah. Karena pada saat kita berfokus pada solusi, kita menjadi lebih bersemangat dibandingkan jika kita berfokus pada masalah. Baiklah, selanjutnya di sini ada prinsip coaching. Ada 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, saya akan menyampaikan pertama dari kemitraan. Posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Prinsip coaching yang kedua adalah proses kreatif. Jadi, pada saat melakukan coaching itu dua arah. Kemudian harus memicu proses berpikir coachee. Kemudian, selama coaching bisa memetakan dan menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Selanjutnya adalah kompetensi inti dari coaching. Selama melakukan coaching, kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang coach adalah kehadiran penuh atau present. Menghadirkan diri sepenuhnya atau present penting dilatih agar kita sebagai coach bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama percakapan coaching dilakukan. Yang kedua adalah mendengar aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara coach. Seperti yang dibahas sebelumnya, selama berperan sebagai seorang coach, kita harus menghilangkan asumsi, yaitu anggapan tertentu tentang suatu situasi yang belum tentu benar, memberi label atau penilaian pada seseorang dalam situasi tertentu, serta mengaitkan dengan pengalaman pribadi coach sendiri. Kompetensi yang dimiliki coach yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah
dijelaskan dengan rasa. Rasa itu merupakan singkatan dari receive, appreciate, summarize, dan ask. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Dari receive. Receive itu merupakan menerima. Jadi seorang coach itu menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coach. Jadi coach tersebut harus memperhatikan kata kunci yang diucapkan atau disampaikan oleh coach. Kemudian untuk appreciate atau mengapresiasi, seorang coach memberikan apresiasi dengan memberikan respon atau tanda bahwa seorang coach mendengarkan coaching. Respon yang diberikan bisa dengan anggukan, dengan kontak mata, atau melanturkan oh atau ya. Bentuk apresiasi akan muncul saat kita memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya pada coaching, tidak terganggu dengan situasi lain atau sibuk mencatat. Kemudian summarize atau merangkum. Saat coaching selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama antara coach dan coaching memiliki pemahaman yang sama. Jadi kita harus memperhatikan dan menggunakan kata kunci yang diucapkan oleh coaching. Saat merangkum, kita menggunakan potongan-potongan informasi yang telah didapatkan selama percakapan sebelumnya. Kemudian coach bisa meminta coaching untuk mengonfirmasi apakah hasil rangkuman seorang coach sudah benar atau sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh coaching. Setelah merangkum apa yang disampaikan oleh coaching, nah bagian yang terakhir adalah ask. Untuk ask sama dengan yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saat melakukan teknik bertanya ini, seorang coach harus menghindari pertanyaan tertutup. Contohnya mengapa, atau apakah, atau sudahkah. Untuk proses coach itu ada yang dinamakan dengan alur cerita. Alur cerita terdiri dari tujuan umum, yakni tahapan awal di mana kedua belah pihak, yakni coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Jadi idealnya tujuan pembicaraan ini datangnya dari coachee, karena yang akan dibahaskan adalah coachee. Kemudian alur yang kedua adalah identifikasi. Jadi coach melakukan penggalian atau pemetaan situasi yang sedang dibicarakan atau disampaikan oleh coachee dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Langkah selanjutnya adalah rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Setelah selesai diidentifikasi semua situasinya sudah dapat dipetakan oleh coach, maka coach akan menggali kembali rencana aksi dari coach tersebut. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Pada alur terakhir ini, coach membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk membuat langkah selanjutnya. Jadi di sini coach memacu atau mendorong coachee untuk membuat komitmen dengan dirinya sendiri atas hasil yang dicapainya untuk membuat langkah selanjutnya. Nah, proses coaching ini kalau di sekolah seringkali terjadi pada saat supervisi, biasanya disupervisi oleh kepala sekolah. Tetapi faktanya seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah saja. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya dilakukan 1 tahun sekali atau menjelang tahun ajaran baru. Supervisi menjadi sebuah tagihan atas kewajiban para pemimpin sekolah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi para tenaga pendidik. Nah, saatnya sekarang kita mengembalikan semangat supervisi akademik mula-mula dengan melihat dan berpikir dengan menggunakan kacamata dan topi seorang coach. Jadi supervisi sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan, bukan hanya sebatas menjalankan kewajiban
dalam Diknas 2007, di mana ada 3 tujuan pelaksanaan supervisi, yakni pertumbuhan. Jadi, setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari jalur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Kemudian, perkembangan, di mana supervisi itu mendorong individu atau mendorong guru dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan dirinya. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, jadi supervisi ini sebagai sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah langkah supervisi akademik. Nah, langkah yang pertama adalah pra-observasi. Nah, percakapan pra-observasi ini biasanya berlangsung singkat, sekitar 15-20 menit, dengan menggunakan percakapan coaching untuk perencanaan. Supervisor dapat mencatat apa yang menjadi sasaran dan pengembangan guru, serta menginformasikan kepada guru prosedur supervisi klinis ini. Kemudian, supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Nah, guru menyampaikan rancangan pembelajarannya atau RPP-nya dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Kemudian, supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, kemudian waktu kunjungan kelas dan waktu percakapan pasca observasi. Kemudian, dalam pra-observasi ini, supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru selama di kelas. Langkah selanjutnya yang kedua adalah tahap observasi. Pada observasi ini, supervisor mengambil data dan informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati pada saat pra-observasi. Kemudian, setelah observasi, langkah yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, di sini ada percakapan pasca observasi. Jadi, supervisor dapat menggunakan model percakapan untuk refleksi dan percakapan untuk kalibrasi dengan menggunakan data yang telah diambil pada saat kunjungan kelas, sesuai dengan kesepakatan dan aspek-aspek yang hendak diperhatikan. Supervisor memberikan ruang bagi guru untuk berefleksi dan dapat menyampaikan analisis hasil data observasi melalui percakapan coaching. Guru dapat menentukan sendiri area perkembangan dirinya sendiri untuk selanjutnya. Nah, demikian materi yang sudah dipelajari di modul 2.3. Selanjutnya, saya akan menyampaikan refleksi selama saya mempelajari modul 2.3 ini. Yang pertama, tentang kesulitan saat melaksanakan proses coaching. Nah, kemarin sudah ada saat ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual sudah melakukan coaching dengan rekan guru penggerak yang lain. Selama saya mempraktekkan coaching bersama rekan calon guru penggerak yang lain, saya memiliki kesulitan pada alur Tirta yang ketiga, yaitu membuat pertanyaan berbobot yang dapat memancing coach untuk dapat menemukan rencana aksi mereka. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya kembali mempelajari contoh video coaching yang terdapat pada LMS pelatihan guru penggerak dan berdiskusi juga dengan rekan guru penggerak yang lain. Kemudian saya merasa tertantang untuk mempraktekkan coaching ini dalam komunitas sekolah saya. Nah, baik kepada rekan sejawat atau rekan-rekan guru yang lain atau kepada murid saya sendiri. Nah, saya sebenarnya pernah melakukan coaching ini sebelumnya, cuman tidak menyadari bahwasanya itu adalah coaching. Itu terjadi pada saat saya di kelas. Tapi saya tidak sadar dan tidak tahu bahwa hal yang sudah saya lakukan itu disebut coaching dan situasinya lebih santai dan tidak terencana. Nah, untuk mempraktekkan coaching kepada rekan sejawat, tentu saya perlu mendiseminasikan tentang coaching ini terlebih dahulu supaya rekan-rekan di sekolah lebih paham juga dan dapat berbagi ilmu juga. Kemudian kesulitan yang kedua adalah saat mendengarkan coach bercerita
Ada halnya, ada kalanya saat coach bercerita kita itu merasa gemas atau ingin menimpali cerita dari coach. Namun sebagai seorang coach, kita harus mendengarkan aktif, harus lebih banyak mendengarkan dan menghilangkan asumsi. Jadi cara mengatasinya adalah lebih banyak lagi melatih untuk sabar dan mendengarkan coachingnya. Karena fokus pada saat melakukan coaching adalah pada coaching tersebut, bukan pada coaching. Kemudian pertanyaan yang muncul selama saya mempelajari modul 3 ini adalah apakah kita bisa menerapkan coaching ini tanpa disengaja atau tanpa diketahui oleh coaching? Karena pada saat pembelajarannya kemarin praktik itu lebih banyak tuh ceritanya coach dan coachnya itu melakukan rencana dulu untuk melakukan coaching. Nah, bisakah proses coaching itu dilaksanakan tanpa terencana, spontan dilaksanakan oleh seorang coach dan seorang coach. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan menerapkan coaching di kelas, tentu akan mendukung peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan mempraktikkan proses coaching ini di dalam kelas saya ke depannya untuk lebih mengembangkan potensi yang ada dalam murid satu demi satu. Baiklah, kemudian saya akan menyampaikan tentang keterkaitan materi pada modul 2.3 ini dengan modul-modul sebelumnya. Jadi modul 2.3 ini berkaitan erat dengan modul 2.1 di mana membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang kompetensi sosial dan emosional. Bahkan bukan hanya dari modul 2.1 dan 2, tetapi juga berkaitan dengan modul 1. Di dalam coaching, kita dapat menggali apa yang diinginkan oleh coaching dan potensi apa yang terbaik yang dimiliki coaching sesuai dengan prinsip coaching, di mana seorang coach menghargai apa yang sudah ada dan diminati oleh coaching. Bahkan kita juga menggali apa yang ada dalam benak coaching. Jadi kita menghargai perbedaan yang dimiliki oleh coaching. Hal ini tentu sajalah dengan pemikiran KHD bahwa setiap pribadi memiliki kodrat masing-masing. Nah, di modul 1 dulu kita sudah belajar tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, bahwa murid sudah memiliki kodrat masing-masing dan kita hanya perlu menuntunnya ke arah yang lebih baik. Sedangkan kaitannya dengan kompetensi sosial dan emosional, seorang coach dituntut untuk memiliki kesadaran diri agar tidak larut dalam masalah yang dihadapi oleh coaching. Sehingga seorang coach harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik agar dapat memunculkan potensi terbaik dari coachingnya. Seorang coach harus dapat mengambil keputusan yang tepat, kapan dan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat memunculkan rencana aksi dari coach sendiri. Baiklah, demikian